Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, padepokan gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Nusantara maupun di Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi keselamatan, kelangsungan, dan kepahaman dari konten-konten BG yang diperhatikan. Mudah-mudahan yang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan mudah. Amin. Dan tidak kambuh-kambuh lagi. Informasi dari Mas Titis yang sering dihubungi netizen yang dulu gangguan sakit, alhamdulillah diberi kesembuhan. Iya, alhamdulillah. Termasuk yang punya masalah keluarga, yang sering bentrok cekcok, atau yang punya will atau pil. Akhir-akhir pemirsa banyak itu datang karena maaf, ini fakta di lapangan terjadi perselingkuhan dalam keluarga, yang pria punya will, yang wanita punya pil, kan gitu. Ya alhamdulillah berkah menyimak daripada konten-konten BG, mereka bisa hadir ke kami untuk mencari solusi dengan masalah hidup yang mereka alami di ruqyah itu. Jadi nggak pakai nggak pakai mantra tertentu, dibersihkan dan diajak bertobat kembali hanya menyembah Allah. Itu dis ya. Betul. Betul. Termasuk juga yang sakit bertahun-tahun, bahkan dibawa ke dokter juga nggak ada penyelesaian. Alhamdulillah berkah menyimak konten-konten BG diberi kepahaman untuk mencari solusi, dan alhamdulillah testimoni banyak ya. Yang sehat, yang sembuh, yang harusnya operasi nggak jadi operasi, atau yang mau ditinggal pacar, kembali lagi pacarnya gitu. Pemirsa, kali ini saya berada di lapangan di puncak gunung, tapi Gunung Muria, tapi sebelah timurnya. Kalau ketinggian dengan puncak Gunung Muria ya mungkin hampir sama, sehingga sangat dingin udaranya. Begini ceritanya, dari hasil-hasil dialog dan goib, dan bahkan ketika saya sering main-main ke sini, ada sosok goib yang kadang-kadang menceritakan, kutanya kamu dari mana? Nah, mereka mengatakan dari pusar angin. Jujur saya pemirsa, bahwa pusar angin itu apa, saya kira hanya cerita dan mitos. Tapi adakah yang namanya kerajaan pusar angin itu? Benar tidaknya? Mungkin secara teori manusia, bukti-bukti nyatanya mungkin banyak nggak bisa saksikan, tapi secara goibnya mudah-mudahan ada makhluk goib yang tahu dan mau bercerita mengenai ada nggak kerajaan pusar angin yang berdiri di Nusantara ini. Untuk itu, kali ini saya mohon izin untuk mohon pada Allah dan izin beliau untuk menghadirkan makhluk gaib yang tahu dan diizin datang ke sini untuk bercerita mengenai hal ehwal kerajaan pusar angin yang selama ini saya pribadi berprasangka bahwa itu hanya sebuah cerita atau mitos. Kalau memang ada, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau bercerita. Terima kasih ya. Siap. Terima, mudah-mudahan yang asli. Pagari ini kamu ya bisa masuk, silakan di password. Yang nggak asli nggak bisa masuk, tolong sendiri karena banyak serangan kadang-kadang. Nanti iblis menyusup menguasai jasad sehingga bisa yang aneh-aneh. Mudah-mudahan kita berusaha dengan apa yang beliau ajarkan pada kita. Jadi gaib pun tidak bisa mengganggu atau memberi keterangan yang aneh-aneh. Terima kasih ya. Siap. Dah di luar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya mohon ya Allah, saya ingin tahu benar apa tidak adanya kerajaan pusar angin yang pernah berdiri di Nusantara ini. Kalau memang ada ya Allah, saya mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita dan yang asli. Kalau memang tidak ada ya Allah, tidak ada makhluk gaib yang datang dan masuk di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon
gaib yang tahu tentang kerajaan pusar angin yang pernah berdiri di Nusantara ini. Saya mau datang ke sini. Yang datang betul-betul yang asli, penyusup atau yang mengaku atau yang menyerupai, otomatis ketahuan dan diikat, dilempar. Jadi yang masuk di bumi Bidara ini betul-betul gaib yang asli dan tahu dan mau bercerita mengenai kerajaan pusar angin. Saya mohon hadir, hadir, hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong, salam kembali pada kamu sendiri. Wallah. Kamu kena undang-undang daripada Sang Yang Nurjana. Tapi bohong, meledak. Pas Allah. Saya Waalaikumsalam. mengetahui. Iya. Sampai golongan apa? Saya dari golongan jin muslim. Golongan jin muslim. Alhamdulillah. Bawa senjata. Membawa. Kalau sekiranya aman, taruh aja biar santai kita. Sebentar. Iya. Bersihkan dulu. Penyusup. Yang akan mengganggu. Pak garis Dan sekalian. sudah mengganggu semua. Langsung dihancurkan. Semuanya diikat. Dan dihancurkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad ya Tuhan sekalian. Dibentengi ya Allah. Sallallahu bentengi buat Tuhan sekalian. Kembali. Sallallahu. Diikat menjadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dan dilempar seluruhnya. Alhamdulillah. Sebentar. Saya mohon izin. Silakan. Assalamualaikum. Pasukan sang penguasa Gunung Muria. Silakan. Dari golongan jin muslim atau golongan yang lain, silahkan turun ke tempat area sekitar sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai berdatangan. Alhamdulillah. Di mana di awal tadi ada golongan gaib dari golongan iblis yang mereka turun ke tempat area ini, seluruhnya mengitari dan akan mengganggu, bahkan menyakiti jasad kalian. Dan ada juga dari golongan manusia yang sudah mengganggu kalian di saat kalian datang ke tempat ini. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berdatangan pasukan jin muslim. Alhamdulillah. Dan pasukan harimau yang sudah benar-benar muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Taruh senjatanya dong, kita ngobrol ya. Iya. Ini tempat teman saya, tak subuhi boleh ya? Silakan. Bismillah. Suguhan yang paling disuka hadir. Nyatakan saya pun. Wallah, silakan. Dinikmati dulu. Aku juga mau merokok juga. Merokok ya? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pasti terang benderang karena sering gerimis. Ternyata itu serangan dari golongan iblis ya? Benar. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah diganti. Dilumpuhkan mereka. Alhamdulillah. Diganti dari golongan malaikat penguasa hujan yang bekerja. Subhanallah. Tadi kita bikin video yang pertama tadi itu. Benar. Kamu lihat juga ya? Saya mengetahui. Karena saya bertempat tinggal di area tempat sini tidak jauh. Allahu Akbar. Berarti nggak salah saya ya? Ya. Sampai golongan jin. Punya nama? Punya. Saya memiliki nama. Nama saya. Wisanggeni. Wisanggeni. Umur berapa? Sudah ada. Selama di manusia? Sekitar 3.000 tahun yang lalu. Subhanallah. Panggil Mbah ya kalau gitu ya? Silakan. Atau panggil Dik? Silakan saja. Yang sesuai saja. Panggil Mbah aja 3.000 tahun, panggil Dik nanti aku walat nanti aku. Mbah Wisanggeni. Waalaikumsalam. Diminum dulu saya merokok santai. Udah biar aja. Kalau nggak ada ganggu iblis ya nggak macem lah kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Waalaikumsalam Mbak Wisanggeni. Sampean bilang assalamualaikum dan muslim nggak? Benar. Bagaimana bisa cerita soal keislaman Anda? Iya. Keislaman saya sendiri Iya. secara pribadi Hmm. itu bermula di mana di saat sang penguasa Gunung Muria diislamkan lebih dahulu. Mm-mm. Dari situlah banyak pasukan-pasukan dari beliau, sang penguasa Gunung Muria, Hmm. mulai mendakwahkan keislaman di sekitaran wilayah Gunung Muria, Hmm. di mana kekuasaan sang penguasa gunung itu melampaui Gunung Muria, bahkan sampai ke timur, bahkan juga sampai ke barat, Hmm. ke selatan, Hmm. yang masih wilayahnya. Hmm. Dan mereka semua mendapatkan tugas untuk berdakwah layaknya golongan manusia. Hmm. Mendakwahkan suatu ajaran kebaikan yang dimana menjadi suatu kewajiban bagi golongan gaib, golongan jin. Hmm. Dan sama halnya seperti golongan manusia. Hmm. Seperti itu. Gitu. Terus dulu berarti Islam kan pasukannya Mbah Noto kalau begitu. Benar. Pertempuran atau sukarela sampean? Saya sukarela. Ah yang benar. Sukarela. Tinggal di mana tadi sampean? Tidak jauh dari tempat ini. Secara manusia loh. Iya. Kalau boleh disebutkan ada tanda-tandanya secara manusia dilihat mata? Bisa? Ada Apa bentuknya? di sebuah bukit. Hmm. Dan di mana di situ dikenal wilayah dengan pusaranya. Oh iya. Dan ada juga Hmm. sebuah peninggalan Hmm. dari zaman lampau. Hmm. Zaman bersejarah di masa lalu kehidupan manusia. Hmm. Tidak jauh ke utara dari tempat tersebut. Hmm. Dan masih tersambung dengan tempat ini. Hmm. Itulah Tandanya apa itu yang dilihat manusia? Boleh disebutkan? Gajah itu? gajah itu masih ke utara sedikit. Fosil itu? Ya, Berarti saya pernah ke sana kalau begitu ya? benar. Awal-awal berita. Saya pernah melihat. Jadi sekarang situ tinggal Anda? Iya. Subhanallah. Kalau pemirsa nyimak konten-konten kami awal, pertama kali bikin konten video pemirsa, kami sering ke lapangan, itu kami ke tempat namanya Pusara Angin. Ternyata itu bukan sebutan aja kalau gitu ya. Benar. Itu dari sana sampean? Iya. Allah, berarti jauh-jauh ke sini nggak apa ya? Sebenarnya tidak jauh. Oh, Di mana Bukit Pusarangin sendiri itu menyambung dengan bukit ini. subhanallah. Dan dari bukit ini tersambung dengan Gunung Muria. Hmm? Jadi semua ada rangkaian Oh. yang menyambung Hmm. dari masa lampau. Hmm. Dan di mana Oh. dari bukit-bukit itu sendiri terpisah Oh. melalui Selat Muria Oh. di masa lampau. Hmm. Yang dahulu kala pernah disampaikan sebuah informasi dari leluhur kami bangsa jin. Heeh. Bahwasanya dahulu kala Selat Muria itu belum ada. Dan semenjak ada, memisahkan antara daratan, wilayah, di kehidupan manusia. Yang dimana wilayah tersebut sekarang terpisah. Yang dahulu kala dikuasai dari Ratu Kalinyamat. Oh iya. Beserta Ratu Sima. Tidak menyatu itu berarti ya? Ya. Dikenal juga sama Ratu Sima sampean? Saya mengetahui. Dengan mengetahui juga? Mengetahui. Kalau saya ingin bikin konten soal beliau, ada yang tahu? Ada yang lebih tahu. Yang menempati di tempatnya sana. Di mana itu kalau Ratu Sima? Daerah mana sekarang? Sebutkan. Keling. Oh di Keling, Jepara itu? Benar. Berarti harus ke sana saya lebih gitu? Tidak apa-apa. Oh insya Allah. Tandanya apa yang dilihat oleh manusia sana Mbah Wisanggeni? Dahulu kala dari sang ratu sendiri pernah melakukan perbuatan di mana sang ratu melepaskan seluruh perhiasan dunianya. Itu Kalinyamat, yang Sima. Itu Ratu Sima juga. Oh, di mana Ratu Sima dan Ratu Kalinyamat itu mengikuti sebuah ajaran yang sama. Dan mereka semua masih tersambung. Masih ada darah yang menyambung. Dengan? Dari dua mereka. Allahu Akbar. Ya. Dan yang lebih diketahui dari manusia. Bahwa yang terkena fitnah itu sang Ratu Kalinyamat itu ya. Padahal bukan dan sejatinya sang Ratu Sima sendiri pun memiliki juga tempat. Di mana tempat sang ratu untuk menenangkan di masa kehidupannya dahulu. Tempat menepi. Dan tempat menepi tersebut sejatinya
tempat yang dahulu kala ditujukan untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Namun semuanya berjalannya zaman dan waktu, manusia mulai sedikit mengetahui informasi dan informasi tersebut mulai tidak benar. Di mana informasi-informasi yang diketahui dari manusia terselewengkan dari iblis yang sengaja untuk menyelewengkan bangsa manusia supaya banyak manusia tersesat mengikuti jalan dari iblis. Gitu. Minum dulu, Mbah Bisa Geni. Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah ada informasi lagi mengenai Ratu Sima dan Kali Nyamat. Insya Allah nanti kita buatkan pemirsa, karena yang sempat kena fitnah Ratu Kali Nyamat itu kan di mana dari kedua ratu tersebut kehidupannya berbeda zaman. Lebih dahulu dari kakaknya Sang Ratu Sima. Setelah itu baru Sang Ratu Kali Nyamat. Jauh jaraknya ya. Benar. Oke. Mbah Bisa Geni. Asli Bisa Geni nih, nama siapa itu Mbah Bisa Geni? Ada. Dari golongan gaib. Dan saya tidak diizinkan menyebut. Oke. Sampai tinggal di bukit itu yang tertengi dulu sebagai apa di sana? Penguasa atau panglima? Saya sebagai panglima dari golongan jin. Di mana penguasa dari Bukit Peserangan itu ada sebenarnya. Dan sang penguasa pun sedang berjuang, bertugas. Dan sang penguasa bukit masih mengikuti dari beliau, sang penguasa Gunung Muria. Subhanallah, berarti masih wilayah beliau kalau begitu ya. Benar. Ya, saya ganggu nih berarti ini. Tidak apa-apa. Tidak apa ya, bagi humas sampean kan. Ada yang sebelum masuk ke tubuh teman saya ini, pernah masuk nggak ke tubuh orang lain sampean? Tidak pernah. Tidak, betul. Tidak pernah sama sekali. Atau pernah bercerita pada seseorang mengenai keadaan Peserangin? Tidak pernah sama sekali. Karena begini, saya sendiri ini kan tidak tahu soal sejarah Mbah Bisa Geni. Bahkan bukti otentik pun namanya Kerajaan Peserangin itu tidak pernah dibahas di pendidikan manusia sampai sekarang loh ya. Saya pikir hanya mitos atau cerita doang. Tapi kata ada ternyata. Bisakah Anda bercerita mengenai hal ehwal kerajaan daripada Peserangin itu? Bercerita? Iya. Nggih. Sejatinya Peserangin itu adalah sebuah kerajaan. Di mana dahulu kala kerajaan dari Peserangin itu adalah perluasan wilayah dari kerajaan Malawapati. Terus dikuasai dari Sang Prabu Angling Dharma. Dan dahulu kala pertama kali Peserangin itu diberikan oleh Sang Raja Angling Dharma, di mana masih menyambut dengan kerajaan Malawapati dan mungkin masih disebut dengan wilayah Kadipaten. Dari situlah Peserangin menjadi sebuah wilayah tersendiri, namun masih mengikuti dari kerajaan Malawapati. Dan dahulu kala kerajaan Peserangin itu sendiri, di mana bermula dari Sang Prabu Angling Dharma dengan kerendah hatiannya, di mana dari saudaranya diberikan hak wilayah di wilayah Peserangin itu sendiri, di mana dari sang raja, yaitu Raja Sekang Bapang, itu masih tersambung tali saudara. Dan banyak dari manusia menganggap bahwa Peserangin dan kerajaan Malapati itu musuh. Sejatinya awal mulanya itu mereka bersaudara baik-baik saja. Akan tetapi ada pihak-pihak dari golongan manusia yang dahulu kala dari manusia-manusia yang dari luar Nusantara ini, mereka datang. Mereka pandai ilmu sihir. Datang ke Nusantara ini. Lalu mereka semuanya memecah belah antara Sang Raja Peserangin dan juga Sang Raja Malawapati. Dari situlah terjadi pergesekan demi pergesekan. Karena hasutan dari manusia-manusia yang memiliki keilmuan sihir dari luaran Nusantara ini. Dan
kejadian demi kejadian pun sebenarnya memang benar-benar terjadi. Di mana dari gesekan semakin kuat hingga akhirnya sang Raja Pusar Angin melakukan kudeta. Namun sang Prabu Anglingdarma dengan kebijaksanaannya melawan, akan tetapi masih memberikan sebuah kesempatan pertobatan kepada saudaranya dari sang Raja Sengkang Bablang. Dari situlah setelah daripada kudeta yang terjadi, maka dari sang manusia-manusia yang menghasut dari raja-raja tersebut dihancurkan, dimusnahkan seluruh keilmuan sihirnya oleh sang Prabu Anglingdarma. Dan juga mereka semua dilucuti seluruh keilmuannya. Dan bahkan mereka semua dihancurkan, dibunuh. Dari situlah Pusar Angin pun dikembalikan seperti semula. Hingga kembali normal seperti dahulu kala. Di mana diberikan wilayah dan masih mengikuti undang-undang dari Kerajaan Malapati. Terus Seperti ada lagi? itu. Minum dulu, Mbah, sambil merokok. Minum, merokok, kalau ada penyusup dibersihkan lagi. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang mengganggu saya otomatis dihancurkan. Sallallahu. Tombak dari sini. Dihancurkan, kembalikan kepada iblis-iblis tersebut. Dan langsung dibantu dari pasukan harimau. Otomatis kun fayakun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Jadi begitu cerita singkatnya. Boleh saya bertanya, Mbak Wisanggeni? Silakan. Dari usia Anda 3000 tahun, kalau boleh tahu keberadaan Kerajaan Pusar Angin itu kalau dihitung dari zaman sekarang, kamu tahan hidup toh masih kan? Benar. Walaupun kamu goib kan ikuti perkembangan daripada dunia manusia juga. Dunia manusia itu ada tahun Masehi, tahun Hijriah, ada tahun, ada bulan, ada hari, ada jam. Paham sampean ya? Saya mengetahui. Oke. Kalau ditarik dari zaman sekarang itu berapa tahun yang lalu itu Kerajaan Pusar Angin, Mbah? Kalau di hitungan dunia manusia, Ya, lebih dari 2000 tahun. lebih dari 2000 Di tahun. mana Setelah daripada 2000 tahun itu banyak kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Cikal bakal kemunculan seperti halnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit yang sangat melegenda. Itulah sejatinya penerus dari Kerajaan Malapati dan Kerajaan Pusar Angin. Subhanallah. Nggih. Kita bahas Pusar Angin dulu aja ya. Silakan. Berarti ada rentetan antara Malapati, Pusar Angin, terus Sriwijaya, Majapahit atau kerajaan yang melegenda di Nusantara itu ada hubungannya lebih gitu? Semuanya. Oke. Kita bahas masalah Malapati saja. Yang lain kita bahas nanti. Ada lebih tahu nanti kan? Mesti kan? Nah, Malapati itu berarti bagian daripada Pusar Angin itu lebih daripada bagian Malapati ya? Benar. Malapati itu di cerita itu dipimpin oleh raja namanya Anglingdarma. Benar. Dan Pusar Angin ini saudara sebenarnya. Iya. Iya. Nah, yang dipimpin Raja Naskah Babang tadi itu. Cuma gesekan daripada orang luar Nusantara itu maksudnya orang dari mana itu, Mbak? Orang dari negeri India. Dan juga negeri sana luar. Yang dimana mereka memiliki kemampuan ilmu sihir di masa lampau. Dari situlah mereka mulai menyusup ke negeri Nusantara ini. Dan mulai memecah belah dari sang raja-raja yang ada di Nusantara ini. Terus masa itu kerajaan di Nusantara ya, bahasa di Nusantara loh. Kerajaan paling besar itu apa selain Malapati dan Pusar Angin? Di masa itu. Di masa itu. Belum ada. Belum ada. Kalau Mbak mengatakan lebih dari 2000 tahun yang lalu, berarti kan
manusia belum ada hitungan tahun Masehi loh, Mbah. Ya, Benar. paham sampean ya? Sekarang ini kan tata rapih, ada tahun, ada bulan, Di ada mana sejatinya manusia itu tidak mengetahui tentang sejarah ini. Dan sejarah-sejarah yang tertulis di dalam buku sejarah manusia itu memuat sedikit kebenaran dan tidak seluruhnya sebuah kebenaran. Oh, gitu. Di mana sejarah tersebut diperbaharui daripada manusia yang berkulit putih yang dahulu kala menghancurkan seluruh kerajaan yang ada di negeri Nusantara. Penjajah itu ya. Benar. Oke. Berarti soal suatu terlengkap semua kan gitu. Kita kembali ke Pusar Angin. Kalau boleh tahu letaknya, letak dan wilayah kan kalau memang dia itu satu kadipaten atau cabang daripada Malowapati, dia juga punya pusat pemerintahan atau kota, ibu kota Kadipaten Pusar Angin, ya toh? Benar. Dan luas wilayahnya kalau sekarang ini bisa Mbah cerita? Iya. Iya, silakan. Semula Pusar Angin bermula dari Bukit Pusar Angin. Tadi itu mulai ke utara, menyambung sampai ke tempat ini, dan masih ke utara, dan hampir memasuki perbatasan antara wilayah Jepara, total, dan seluruh wilayah Muria ke barat, dan yang ke selatan itu masih menyambung, di antaranya menyeberang di mana hampir kepada wilayah luar kabupaten sekarang mungkin disebut Grobogan sendiri. Oh, jadi meliputi Jepara, Kudus, Pati, Grobogan itu. Benar. Itu Pusar Angin dan merupakan cabang atau wilayah daripada Malowapati begitu. Iya. Terus ibu kotanya di mana ibu kotanya? Berada di wilayah sini. Di sebelah mana? Tidak jauh dari tempat ini. Di mana saya berikan sebuah titik jelasnya saja. Di mana jika tempat ini ke selatan akan ditemui sedikit sebuah tempat yang sangat susah dijangkau dari kehidupan manusia. Di mana diapit antara dua bukit ini. Disitulah dahulu kala tempat wilayah yang menjadi keraton ataupun pusat dari pemerintahan kerajaan Pusar Angin. Oh, berarti nggak jauh dari sini. Allahu Akbar. Terus ini, kalau namanya pemerintahan, kan masih dibentuk bangunan ya Mbah ya. Itu apa sekarang masih ada tanda-tanda yang bisa dilihat oleh manusia? Tanda-tanda itu sejatinya ada. Namun manusia sangat tidak mengetahui. Di mana tanda itu bukan sebuah prasasti. Apa? Namun yang dahulu kala tanda itu yaitu sebuah peninggalan yang dimana di kehidupan di masa lampau digunakan dari kerajaan Pusar Angin. Seperti halnya sebuah bebatuan yang tertancap di Bukit Pusar Angin. Untuk bangunan dulunya? Sebenarnya tidak. Di mana itu adalah sebuah dahulu kala pun senjata yang dimiliki daripada Sang Mahapati. Madrid tuh? Bukan. Patinya Sebatang? Benar. Oke. Terus kalau bangunan-bangunan daripada kerajaan Pusar Angin masih ada ya? Semua bangunan-bangunan kerajaan Pusar Angin itu sendiri sudah terkubur tanah. Menjadi gaib. Di mana kejadiannya dahulu kala terjadi pergesekan bumi, yaitu gempa. Yang dimana gempa itu di sekitaran tahun di hitungan dunia manusia 1000 tahun lebih sebelum adanya kerajaan dari kerajaan-kerajaan yang terkenal di Nusantara. Itu bukan gempa gitu ya. Benar. Ada kata suatu ketika ditemukan itu muncul masih bisa dilihat nanti kalau Allah mengizinkan. Masih bisa. Masa bentuk bangun candi gitu? Masih bisa. Masih ada sekitar sini ya? Iya. Allahu Akbar. Dan jika manusia ingin mengetahui sebuah candi, sejatinya di Gunung Muria itu ada beberapa candi. Termasuk dari Puncak Songo. Jika kalian mengetahui benar
Itu dahulu kala tempat yang digunakan untuk beribadah. Dari sang raja Sekang Bablang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Iya iya. Ini masuk ke masalah tadi ada mengatakan bahwa ternyata di Puncak Songolikur Gunung Muria di sana itu ada bangunan yang sekarang dibilang candi lah, tapi itu merupakan daripada tempat ibadah Sekal Bapang. Berarti Benar. kalau itu adalah merupakan kadipaten, kan banyak rakyat juga tuh Mbah Geni. Iya. Banyak manusia seperti Anda, jin dan manusia kadang kan juga beribadah begitu kan? Iya. Nah, otomatis punya agama dan keyakinan. Ketika itu, masa itu, aku belum bilang agama lah. Apa yang orang Sekal Bapang masyarakatnya itu sembah atau mengikuti ajaran syariat Nabi siapa? Boleh cerita? Dahulu kala dari beliau sang raja mengikuti ajaran dari sang raja Sulaiman Alaihissalam. Allahu Akbar. Terus? dan mengikuti syariat yang dibawa sang raja Sulaiman. Dan mereka beribadah menyembah daripada sang pencipta melalui tempat-tempat ibadah candi-candi tersebut. Karena dahulu kala ajaran Islam yang disempurnakan itu belum dibawa. Oh, subhanallah. Jadi rata-ratanya begitu. Benar. Karena ini, saya mohon maaf kalau salah-salahkan ya, Mbah Geni kan, sampean udah muslim, berarti otomatis tahu lah ya kan. Iya. Kalau manusia sekarang ini, hidup zaman sekarang ini, saya, zaman akhir ini kan beragama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alhamdulillah kami ini dihidupkan di masa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kan gitu. Benar. Dengan cara sholat 5 waktu, ada puasa, dan kami dikenalkan dengan Tuhan kami yang bernama Allah. Kan gitu. Bagaimana manusia di kala kehidupan di zaman itu? Bagaimana tadi Mbah mengatakan syariatnya seperti ikuti syariat Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus Tuhan yang dikenal Tuhan apa? Yaitu sang pencipta sebagai Sang Hyang Widi. Ya, terus? Di mana Sang Hyang Widi itu sejatinya dari Allah. Subhanallah. Di mana banyak manusia tidak mengetahui hakikat Sang Hyang Widi yang sejati. Mereka tertipu bahwasanya Sang Hyang Widi itu dari golongan para dewata. Sejatinya bukan seperti itu. Para dewata memang dahulu kala diagungkan. Namun dari para dewata itu sendiri tidak disembah, diagungkan layaknya manusia menyembah Sang Hyang Widi. Jadi jelas berbeda. Dan dari Sang Hyang Widi itu sendiri memberikan dari Allah atau Sang Hyang Widi tadi memberikan keilmuannya kepada para dewata yang akhirnya tersambung kepada golongan manusia ataupun para raja yang masih memiliki tetesan darah dari para dewata. Dari tetesan darah itu tersambunglah sebuah ajian, baik keilmuan, baik pula dari kemampuan-kemampuan luar biasa. Di mana sejatinya mereka tanpa lelaku-lelaku yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Mereka hanya menjalankan perintah, ketaatan kepada sang guru. Di mana dari sang guru itu adalah Sang Maharsi. Dari situlah sejatinya keilmuan yang tersambung dari para dewata itu akhirnya bisa mereka menggunakannya secara otomatis. Oh gitu. Itu keilmuan. Benar. Ini berarti kembali kepada kepercayaan orang-orang hidup di pada pusat-pusat angin itu mereka tetap meyakini Sang Widi itu Allah, ya toh? Terus cara menyembahnya mereka mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam begitu. Iya. Oh, dengan cara dicari candi itu. Iya. Cuma sekarang banyak orang yang terkecoh itu ya. Paham ya? Saya mengetahui. Golongan ini. Ya. Oke. Sejatinya mereka pun dibukakan kebenaran. Akan tetapi mereka menolak dari kebenaran tersebut. Oke. Terus ini minum dulu Mbak Geni. Ada banyak serangan kah tegang sampean? Ada dari iblis. Biar aja. Dikir aja sambil dikiran biasa kan. Saya mengetahui. Nggih, bismillah.
Akan tetapi saya dibekali bersenjata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masya Allah, ternyata namanya kerajaan pusara angin di masa lampau itu ada ya. Dan itu merupakan satu cabang daripada kerajaan Malowapati. Dan ada hubungan sama Prabu Alindarma itu juga ada juga kalau begitu. Ada. Karena di dunia manusia ini kan kalau nggak ada bukti-bukti otentik kan orang pada menyangkal kan gitu. Benar. Bahkan dari bukti otentik itu sendiri, yang paling kuat memang dimiliki dari kerajaan Malowapati. Yang dimana wilayah tersebut, wilayah dari kerajaan Malowapati lebih besar lingkupnya. Oke. Kalau aku ingin tahu soal Malowapati ada yang mau datang juga ya? Ada. Aku jadi penasaran nih Prabu Alindarma itu siapa? Ada ternyata ya. Ada. Allahu Akbar. Dan ternyata beliau itu orang Nusantara dan ada hubungan sama Rasulullah alaihissalam gitu ya? Ada. Cuma masih sekarang ini banyak. Ada tetesan darah yang menyambung secara langsung. Dari situlah, dari beliau sang raja, Prabu Alindarma itu bisa memiliki kemampuan layaknya sang Raja Sulaiman. Subhanallah. Oke, kita bahas nanti. Kembali kepada masalah pusat angin. Tadi Mbak Wisanggeni sudah bercerita bahwa wilayahnya kalau zaman sekarang, wilayah sudah meliputi Jepara, Kudus, Pati, Grobogan. Ya itu ya. Benar. Nah, sekarang ini. Nah, waktu itu kan mereka juga hidup sebagai manusia. Ada seperti ini. Dan manusia itu alhamdulillah dikodatkan punya turunan-turunan. Benar. Punya anak turun kan itu. Sekarang kalau kerajaan Malowapati adanya kurang lebih kayak saya bilang 3.000 tahun yang lalu lah. Sekarang kan banyak sekali itu. Padahal umat akhir zaman ini paling banter ya. Yang wajar-wajar saja umurnya 70 tahun lah udah wafat kan gitu. Benar. Kalau zaman pusara angin itu usia manusia berapa biasanya panjangnya itu? Bisa cerita? Bisa menjadi antara 100 tahun. 100 tahun. Dan bahkan lebih. Mungkin juga bisa 150 tahun. Oh, terus tinggi bentuk manusianya? Normal seperti sekarang atau tinggi lagi? Lebih tinggi lagi sedikit. Dan tidak seperti dari Nabi Adam. Sudah mengalami daripada pengurangan tinggi dari ukuran jasad manusia. Terus keberadaan makhluk gaib sendiri waktu itu bagaimana? Masih bisa wujud nyata atau? Masih bisa wujud nyata. Di mana golongan kami pun bisa mewujud nyata dan bisa menjadi gaib. Masih bisa berkeliaran sesuka hati kami di masa lampau. Sebelum diutusnya dari baginda sang pembawa cahaya di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah baru golongan kami tidak diperkenalkan lagi pintu dari kehidupan nyata kami yang dahulu kala bisa mewujud nyata ditutup. Oke. Nah, terus kalau demikian, karena waktu itu sekarang ini, kalau zaman sekarang, nah masih ada nggak orang-orang yang punya darah keturunan dengan kain pusara angin? Ada. Yang benar. Ada. Di mana? Dari keturunan raja-raja pusara angin. Yang di mana manusia-manusia yang hidupnya tidak tahu sekarang. Tidak mengerti apa-apa. Mereka memiliki perangai kecantikan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan memiliki persifatan yang berbeda pula. Dan manusianya sekarang ini sudah banyak bertemu dengan salah satu penguasa, raja di raja dari alam gaib yang sudah berhasil menyempurnakan dari sang raja-raja yang ada di Nusantara ini. Yang akhirnya keturunan-keturunannya pun ada yang ditemukan. Dan ada yang belum diketemukan. Subhanallah. Jadi walaupun waktu lebih 2000 tahun yang lalu, benar. Sampai sekarang ternyata ada keturunan dari raja pusara angin dan ada bilang ciri-cirinya mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya. Tapi sudah insya Allah bisa diperhatikan beliau begitu. Benar. Terjasat? Iya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang merasa pun tidak besar kepala gitu ya. Nah, terus ini. Tidak perlu merasa. Iya jelas. Ini Anda bercerita tentang pusara angin di Nusantara. Kira-kira di luar Nusantara, ini mohon maaf loh, saya salahkan. Karena saya ini agama Islam. Benar. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan diberi iman. Di antara
apa namanya, rukun iman yang harus sama kita adanya nabi dan rasul kan begitu. Benar sekali. Pak, pada waktu kehidupan zaman pusar angin, itu rasul dan nabi siapa yang bertugas di wilayah sana? Bisa cerita Anda? Dahulu kala, Mhm. sejatinya Eh. nabi dan rasul itu sendiri Oh. sudah sampai ke titik di mana dari sang Nabi Musa. Musa alaihissalam. Benar. Allahu Namun akbar. sang Nabi Musa tidak berada di Nusantara Iya, ini. terus beliau di sana soalnya kan. Benar. Pada kaum itu kan gitu. Iya. Nah, di sini kan alhamdulillah diizinkan yang bertugas adalah Rasulullah alaihissalam kan gitu. Iya. Nah, karena pada masa-masanya kan Nabi Rasul kan tugasnya pada kaum masing-masing kan gitu. Iya. Betul begitu ya? Benar. Dan manusia-manusia di Nusantara ini, Mhm. dari sepeninggalan dari sang Raja Sulaiman itu sendiri, mereka masih mengikuti ajaran dari beliau, sang Raja Sulaiman alaihissalam, hingga turun-temurun, bahkan sampai kerajaan-kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara, dan bahkan sampai sepeninggalan kerajaan itu. Dan setelah diutusnya daripada baginda Nabi Muhammad itulah Sallallahu alaihi Islam wasallam. yang dibawa dari baginda disebarkan dari manusia-manusia yang berada tidak jauh dari Nusantara. Subhanallah. Oke. Terus ini udah Mbah sudah cerita bahwa anak turun daripada Prabu Salabapamur sekarang juga ada dan itu prosesnya sudah. Terus ini kembali kepada pribadi Mbah Wisanggeni. Tadi masuk udah bilang Assalamualaikum Islam dan yang Islam adalah pasukannya Mbah Noto, pengusaha Muria begitu kan. Benar. Ketika Anda belum Muslim, nah apa yang diperbuat selama itu? Ayo Dahulu cerita. kala golongan kami Yuk. sempat mengganggu manusia Hmm. dan bahkan juga pernah membantu manusia. Dan di mana banyak berdatangan ke pusar angin. Mereka meminta sebuah keilmuan yang di mana mereka sendiri meniru. Ingin sekali seperti daripada sang raja di masa lampau. Oh iya. Terus? Dari situlah golongan kami dahulu kala pernah membantu di dalam kehidupan manusia, yaitu memberikan sedikit keilmuan. Namun keilmuan yang kami berikan tidak seberapa. Dan ada juga yang kami bantukan. Di mana di kehidupan manusianya kami buat kelancaran di dalam hidupnya, segala hajatnya. Jika mereka membawakan makanan bagi golongan kami. Waktu itu ya. Iya. Dan sekarang sudah Muslim ya. Dan nggak biasa dilebar-lebar. Ternyata pengalaman dari badan goib yang fasik kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bersyukur dari Islam kan. Nah, Alhamdulillah. terus ini sedikit ini saya mau cerita. Kalau boleh diomongkan, kalau jangan-jangan. Ketika Anda masih fasik ya. Pernahkah mendengar nama Sang Hyang Nurjana? Dari sejak dahulu kala, nama Sang Hyang Nurjana Nirwana sudah banyak dibicarakan dari golongan iblis. Allahu Akbar. Dan di mana iblis itu sendiri sudah tahu bahwa nanti di zaman akhir sepeninggal dari sosok Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sang wasallam, pembawa pelita cahaya, akan terlahir manusia yang dimana mewarisi baik itu keilmuan, baik itu budi pekerti, seluruhnya yang dibawa dari ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan manusia yang memiliki nama gelar Sang Hyang Nurjana Nirwana itu sejatinya sudah tertulis di sebuah kitab yang dahulu kala kitab tersebut dibawa ataupun diajarkan dari beliau Raja Sulaiman alaihissalam. Di kitab ini kalau nggak salah. Ya. Sekarang udah dihilangkan ya? Sudah hilang. Siapa yang menghilangkan itu? Sudah tergantikan. Tergantikan tidak apa-apa. Yang kebenaran telah kebenaran sudah akan terbuka. Mbah Wisanggeni, terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah, Anda ya. Sekarang udah masuk Islam, istiqomah. Ya. Terima kasih. Berjuang terus
pelan-pelan Anda di dunia gaib juga berjuang, mudah-mudahan kami di dunia manusia juga berjuang. Semua berawal dari gaib, insya Allah jadi nyata. Di manusia begitu kan. Nah, terus ini, kalau boleh kasih bocoran, namanya kerajaan, kadipaten, kan mesti punya harta simpanan, ya kan? Cerita, ada nggak cerita simpanan daripada Serangin? Sejatinya ada. Terus? Dan semua simpanan-simpanan itu Hmm? sudah mulai digeser. Oke. Posisi-posisinya masing-masing. Oke, terima Di kasih. mana di penjuru-penjuru itu disatukan dari golongan gaib yang bekerja. Dan dari situlah kunci-kunci dari harta simpanan itu nantinya akan diberikan kepada manusia-manusia yang mendapatkan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah. Oke, terima kasih, berarti masih ada, aman ya. Benar. Karena kan banyak orang yang cari pesugihan tuh, cari-cari harta itu. Sejatinya di masa-masa sebelum hadirnya beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana, banyak dari golongan iblis pesugihan mereka mencuri dari harta pesugihan. Harta, bukan pesugihan maksud saya. Dari harta peninggalan dari kerajaan-kerajaan di masa lampau. Atau harta-harta simpanan dari raja-raja itu. Namun sekarang mulai semua saripatinya dikembalikan seperti sedia kala. Dan keadaan ini pun mulai memakan korban di kehidupan manusia. Sekarang ini. Ya. Ya, yang dibantu diambil nyawanya gitu ya. Iya. Loh, Anda kan gaib hidup 30 tahun yang lalu, kok bisa masuk tubuhnya Mas Titis terus bisa bahasa Indonesia? Bisa cerita? Sejatinya golongan gaib itu bisa berbahasa apapun. Namun bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang digunakan dari golongan manusia-manusia utama. Yang dimana manusia-manusia itu manusia yang utama di hadapan daripada Sang Pencipta. Subhanallah. Yang akhirnya pun dari golongan jin muslim. Mereka meniru dari Sang manusia-manusia utama. Termasuk beliau ini juga bahasa Indonesia? Benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Terus keselamatan Anda sendiri sekarang, kalau ketika hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW kan mengikuti ajaran daripada Rasulullah SAW kayak gitu misalnya ya. Nah sekarang bagaimana zaman sekarang cara ibadah sampean pada Allah? Ibadah yang saya lakukan itu sama seperti golongan manusia, yaitu menjalankan perintah dari Allah. Ibadah secara syariat. Jangan ibadah itu sepertinya sholat dan ibadah-ibadah lain yang dahulu kala dibawa dari beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang sudah tertulis di kalam Allah bahwa golongan jin dan manusia itu diciptakan dari Allah hanya untuk beribadah. Dan ibadah yang sekarang inilah sejatinya dari beliau yang menjadi pelita bagi seluruh penduduk alam semesta ini, baik manusia ataupun dari golongan gaib. Begitu. Terima kasih. Berarti sama dengan keterangan jin-jin dan seperti itu, sama keterangannya. Terima kasih Mbak Wisanggeni. Sebelum kita berpisah, silakan jelasin dulu. Walaupun jarak kita nggak jauh. Allahu Akbar. Jika kalian mau memanggil panglima dari sang raja pun bisa. Namun mereka juga memiliki tugas masing-masing. Makanya itu ya, jadi izinkan kan sampean. Bismillah. Namun jika informasi yang saya sampaikan ke telinga manusia-manusia yang tidak tahu sejarah yang sesungguhnya, maka mereka akan mencemooh dari kami, bangsa jin dan manusia. Mereka mengolok-olok. Bahwasanya mereka merasa dirinya sudah mengetahui secara di masa lampau. Iya sudah tidak apa-apa namanya. Udah kehendak Allah seperti itu kan. Ya berarti udah bagusnya disampaikan apa adanya. Ya mudah-mudahan ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil kan gitu. Terus sebelum kita berpisah terakhir kali, Anda dari golongan gaib yang sudah bermuslim dan tahu seluk-beluk hakikatnya, apa pesan Anda buat golongan manusia? Pesan saya sebagai golongan gaib, laksanakan saja perbuatan kalian di akhir zaman ini sesuai perintah daripada Sang Pencipta melalui junjungan dari baginda Rasul yang sekarang sudah disempurnakan dan diringkas oleh beliau
Sang Hyang Nurjahindra. Hmm. Di mana laksanakan semua ajaran yang selama ini kalian bisa dan mampu. Dan jangan dipaksakan jika kalian tidak mampu. Dan juga selalu bersihkan rohani kalian semua sebagai manusia. Karena sejatinya jika rohani kalian tidak bersih, maka nanti susupan ataupun tipu daya iblis, jin siluman akan bisa mengganggu kalian selama hidup. Dan pesan saya lagi di kehidupan sekarang ini, dan jika saya diizinkan menyampaikan semua, sejatinya nantinya kehidupan manusia pun akan juga dibantu dari para leluhur bangsa manusia terdahulu yang akan turun ke muka bumi ini, yang akan masuk ke dalam jasad manusia-manusia. Terima Cukup itu kasih. saja. Nggih, Bapak Gini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar istiqomah ya, Bapak Gini ya. Iya. Selamat berjuang. Mudah-mudahan diberikan semua, diberi untuk istiqomah. Silakan kembali bertugas lagi. Salam buat beliau-beliau di sana. Sama izin pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar. Sadar? Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan kami dengan sosok gaib yang dari golongan jin yang tidak dipanggil bisa geni, yang bercerita masalah kerajaan pusar angin. Ternyata ada pusar angin dan pernah berdiri di Nusantara. Kalau ingin paham, silakan disimak ulang dari depan hal ehwal daripada pusar angin. Ada kisah-kisah yang bisa kita ambil manfaatnya, bukan masalah ceritanya, tapi bagaimana prosesnya kehidupan manusia itu. Kadang-kadang kita hanya melihat logika, akal kita sangat kecil ini, tapi sisi gaibnya begitu luas. Perkembangan kehidupan manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, jelas sudah tertulis semua, jadi kita pelajari. Tapi perilaku daripada manusia-manusia, setiap fase-fasenya, jarang orang yang bisa memahami sehingga kehidupan kita sekarang bagaimana dan harus bagaimana. Pemirsa, semua kejadian di alam dunia ini sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran dari Allah, banyak kesalahan di sini, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Bagian kami dari satu kendaraan, tetap semangat. Bagi ingin belajar, mudah-mudahan diberi kemudahan semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.